Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa pemirsa. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya doakan semoga kita semua sehat selalu dan berbahagia. Saya, Audi Tias Mega, senang sekali dapat menemani Anda dalam beraktivitas. Semoga aktivitas Anda hari ini lancar, mendapatkan barokah dan manfaat. Amin. Baiklah pemirsa, Mimbar TV hari ini akan kami sajikan untuk Anda dan kami siapkan berbagai program menarik. Dan tentunya Mimbar TV selalu mempersembahkan program-program yang menarik, berkualitas, membuka wawasan, dan menjadi informasi positif, inspiratif yang spesial untuk Anda hari ini. Semoga para pemirsa semuanya mendapatkan manfaat dari berbagai program yang telah kami sajikan. Pemirsa, dengan bangga kami persembahkan Mimbar TV hari ini. Dan selamat menyaksikan. Mimbar TV menjalin informasi selaras di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur mengucapkan terima kasih pada hari ini saya hadir di Mimbar TV. Ini luar biasa. Kalau dulu kita mengenal MPA, ini berkembang mengikuti era digitalisasi, ini juga telah ada Mimbar TV. Nah, luar biasa. Ini merupakan media untuk menyampaikan informasi-informasi terkait dengan segala aktivitas Kementerian Agama di Jawa Timur. Dan saya sampaikan selamat untuk beraktivitas, selamat untuk berproduksi, khususnya kepada madrasah. Jika memiliki sesuatu yang perlu ditayangkan, di branding, nah, silahkan bisa menghubungi ke Mimbar TV. Misalnya terkait dengan profil madrasah, terkait dengan prestasi madrasah. Ini kesempatan yang terbaik dan saya sudah bicara dengan para kru, siap melayani di seluruh pelosok Jawa Timur. Hebat Mimbar TV, selamat untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Bapak, ketika bicara menjadi seorang kepala madrasah, ini ada suka dukanya seperti apa? Di antaranya bahwa kita akan mengubah suatu karakter siswa maupun guru. Ini bisa dimulai dari ini, kebijakan dari kepala madrasah berserta aturan dan regulasi yang ada. Progres apa yang diharapkan Bapak dengan visi dan misi ini? Mengharapkan bahwa madrasah ke depan ini adalah sesuai dengan visi itu. Apa tadi? Terwujudnya madrasah unggul. Kiat menjadi kepala madrasah yang sukses seperti apa? Tentunya dalam kita lakukan suatu pekerjaan apapun, tadi sudah saya sampaikan. Pertama, apapun yang akan kita lakukan, harus kita bismillah atau bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mimbar TV dimanapun Anda berada, saya Ica Asifah kembali menyapa Anda di program Siar Gerbang Madrasah. Dan kali ini MTSN 2 Kediri masih juga bersama kita semuanya di kesempatan edisi hari ini, dan saya sudah berjumpa kembali bersama Bapak Kepala Madrasah kita, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Jamiluddin MPD. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, kali kedua kita bertemu ini. Iya. Baik, pemirsa dimanapun berada, kita akan mengetahui kembali bagaimanakah sebetulnya profil dari MTSN 2 Kediri kali ini. Baik Bapak, ketika bicara menjadi seorang kepala madrasah, ini ada suka dukanya seperti apa? Iya, terima kasih. Bahwasanya Mbak Ica, sebuah pekerjaan apapun itu pasti ada suka dan dukanya. Termasuk jadi kepala madrasah. Iya. Beberapa hal terkait dengan tugas sebagai kepala madrasah ternyata bukanlah ringan, juga cukup berat. Namun semua itu bisa dijalankan dengan baik kalau kita niatnya juga baik. Nah, karena itu saya sampaikan bahwasanya sukanya terlebih dahulu ya. Sukanya kita jadi kepala madrasah itu luar biasa, cukup banyak. Ya, di antaranya bahwa kita akan mengubah suatu karakter siswa maupun guru. Ini bisa dimulai dari ini, kebijakan dari kepala madrasah berserta aturan dan regulasi yang ada. Maka itu akan jadi kepuasan tersendiri kalau di sebuah madrasah itu mampu membuat karakter siswa guru akan lebih baik. Contohnya anak-anak saya. Setiap hari dulu kalau datang ke madrasah hanya jalan-jalan buta aja. Setelah kita buat ini ada 5S, 5 salam senyum dan salaman. Begitu datang, assalamualaikum, kemudian salaman, sapa dan lain sebagainya. Memberikan sapaan terlebih dahulu ya. Betul. Ini luar biasa. Kita senang begitu. Itu makan itu cukup, bukan 1 hari. 1 tahun itu baru bisa hampir semua bapak ibu guru dan anak-anak sudah seperti itu. Karena mengubah suatu karakter ternyata tidak gampang, perlu waktu yang cukup. Betul. Dan itu sangat butuh perjuangan. Iya betul, kita dari semua pihak tentunya teman-teman yang ada di madrasah itu saling satu sama lain, ayo kita tingkatkan ke arah ini lebih baik lagi gitu. Betul, betul. Berarti paling tidak itu MTSN 2 Kediri memiliki visi dan misi yang jelas, itu juga memupuk dan bagaimana caranya mengembangkan apa yang disampaikan tadi Pak. Nah, akhirnya menjadi penasaran juga kita yang ada di rumah, visi dan misi MTSN kita apa? Iya. Kita selalu mengupdate visi misi madrasah itu sesuai dengan kebutuhan di lapangan, di masyarakat. Artinya visi dalam satu tertentu sudah kita capai, maka tahun berikutnya bisa kita ubah. Nah, di MTSN 2 Kediri ini baru kita ubah. Jadi kita semenjak kita memiliki penghargaan Adiwata Mandiri, kita sudah saatnya Pak, ini sudah bisa dilalui, maka harus dirubah dengan visi ini. Maka ini baru jadi visi ini beberapa bulan yang lalu, dan ini tarafnya juga masih semacam terus-menerus mensosialisasikan, baik kepada pihak keluarga besar madrasah, baik guru, komite, wali murid dan siswa, dan tentunya kepada masyarakat. Nah, visi MTSN 2 Kediri yang baru itu diantaranya terwujudnya madrasah unggul dan religi yang berwawasan iptek dan peduli lingkungan dengan landasan iptek dan Pancasila. Ini yang terbaru. Nah, ini sementara ini masih waktu 2 bulan ini terus-menerus kita sosialisasikan. Makanya ini program madrasah untuk tahun dan seterusnya ini terus-menerus ini bagaimana visi ini bisa diterima oleh semua pihak. Dalam arti bisa menerjemahkan. Karena apalah arti visi sudah jadi, tapi kalau warganya nggak paham, itu kan juga repot. Maka perlu dipahamkan terlebih dahulu khususnya pada warga madrasah yang ada di dalam madrasah. Jadi kita tadi sudah bicara tentang visi misi dari MTSN 2 Kediri, yang pastinya itu akan butuh sosialisasi, dan itu butuh kesinambungan. Yang penting
seluruh masyarakat dan warga dari MTSN 2 ini memahami betul ya. Betul. Jadi kalau seandainya itu visi dan misi sudah tersampaikan, kemudian sudah terprogram dan lain sebagainya, alangkah kurang enaknya jika mereka tidak memahami ini begitu ya. Betul. Nah, sehingga progres apa yang diharapkan Bapak dengan visi dan misi ini? Tentunya progres saya dan teman-teman di madrasah ya mengharapkan bahwa madrasah ke depan ini adalah sesuai dengan visi itu. Apa tadi terwujudnya madrasah unggul. Nah, dalam hal ini unggul saya tidak hanya unggul dalam bidang ilmu, tapi dalam sisi akhlak pun kita harus unggul. Karena itu di madrasah ini terutama yang kemarin Mbak Eca kita sampaikan pada wali murid semuanya bahwa lulus di madrasah Sanawiyah Negeri 2 Kediri ini kata kuncinya pertama adalah harus bisa sholat dengan baik. Betul. Baik syarat rukunnya, bacanya maupun dari yang lainnya harus benar dan baik. Kemudian juga bisa membaca Al-Quran dengan baik sesuai dengan aturan baca Al-Quran, tafsir dan sebagainya. Yeah. Kalau tanpa itu jangan harap bisa lulus di MTS 2 Kediri. Dan ini saya sosialisasikan sejak lama kepada wali murid kelas 9, kelas 7 dan 8 sehingga gabung bersambut alhamdulillah kemarin tuh ada beberapa anak yang kurang maksimal akhirnya bisa belajar maksimal lagi. Jadi kita tunda kelulusannya sampai betul-betul sholatnya bisa bagus, kemudian baca Quran dengan bagus. Ini satu dari antara kepuasan tersendiri bagi madrasah dan teman-teman semuanya bahwa misi kita itu yang paling utama adalah situ mengerucutnya dari visi tadi. Betul. Ya. Biar outputnya menjadi jelas. Betul. Jadi betul, outputnya bisa menjadi jelas dan itu sangat terasa, iya, begitu ya kan. Iya. Sehingga tidak bisa ketika anak-anak dimasukkan ke madrasah ini harus jadi, misalkan begitu. Tetapi kalau jika kita tidak saring begitu ya kan, betul. akan lebih mengenaskan nanti. Baik Bapak. Bicara tentang prestasi dari MTSN 2 itu seperti apa? Iya. Apalagi prestasinya sejak Bapak berada di sini. Ini dia yang pengen kita gali. Terima kasih. Kita bagi dari berbagai segmen, ada prestasi madrasah. Di dalamnya ada kepala madrasah, ada guru dan pegawai. Kemudian ada prestasi Bapak Ibu guru. Kemudian ada prestasi para siswa. Maka kita tidak elok kalau siswanya prestasi, gurunya tidak berprestasi. Betul. Maka harus kita terus pacu. Bagaimana teman-teman itu bisa berprestasi. Bahkan saya mohon maaf memberikan semacam apa ya karena anak kecil iming-iming. Ribet lah. Bagi yang prestasi begini saya berikan seperti ini. Nah, ini bentuk bagian dari perhatian saya selaku kepala madrasah di sini. Alhamdulillah pada saya semenjak di sini pada mulai 12 Januari tahun 2022 luar biasa prestasi yang ada di madrasah. Di antaranya mohon maaf saya tidak pamer, saya juga dinobatkan sebagai kepala madrasah berprestasi nomor 2 dalam rangka Hari Amal Bakti Kementerian Agama. Kemudian dari sisi yang lain adalah laporan keuangan. Dari digitalisasi madrasah, alhamdulillah kita diakui oleh Kementerian Keuangan. Ini termasuk penggunaan belanja menggunakan digital terbaik. Alhamdulillah. Masih ada lagi nanti kalau dikupas di pegawai yang sukses itu, yang punya prestasi itu. Siap. Kemudian dari Bapak Ibu guru ada yang dari singernya, nyanyi, kemudian ada dari MC tadi, kemudian ada dari yang mubalek atau dai, itu nanti akan bisa dikupas di sana, itu termasuk dari Bapak Ibu guru. Ya. Kemudian dari madrasah termasuk adiwiyata mandiri yang kita peroleh tahun 2023 itu terbaru tergres. Ya. Alhamdulillah luar biasa teman-teman, kita pacu loh, kita sudah adiwiyata nasional cukup lama sejak Pak Amak Ngapunten. Betul. Setelah itu mohon maaf agak diam. Eman-eman kita punya prestasi tinggal satu lagi harus alhamdulillah teman-teman bisa jalan dengan baik. Nah, ini misi saya dengan teman-teman harus bisa adiwiyata mandiri internasional Mbak Eka. Harus bisa bertahan dan bisa dimanfaatkan. Bahkan internasional ini. Betul. Tapi syaratnya memang harus dari 3 tahun setelah mandiri baru ke internasional. Jadi saya nanti sudah purna. Tapi insya Allah teman-teman sudah pelan di sini sudah komitmen mau melanjutkan ke arah itu. Insya Allah bisa jalankan dengan baik. Itu dari madrasah. Dari sesuatu itu sudah disampaikan di pihak prestasi. Jadi ada yang internasional, ada yang nasional, ada yang regional. Baik dari yang akademik maupun non akademik. Tapi sudah dikupas tuntas. Insya Allah luar biasa. Situ nanti betul. Ketika mendapatkan prestasi yang memang sudah layak untuk dipertahankan, maka itu akan menjadi sesuatu tanggung jawab yang luar biasa ya, sehingga itu memang bagaimana caranya itu tidak bisa luntur dan bagaimana caranya itu bisa naik grade-nya kan begitu ya.
Baik, ketika kita bicara tentang madrasah unggul, nah ketika kita bicara madrasah yang berakhlak dan bagaimana kita yang Pancasilais, yang nasionalis, nah itu partnya, bagian-bagiannya atau langkah-langkahnya seperti apa ketika melihat atau ingin menciptakan madrasah itu yang Pancasila begitu ya Pak? Terima kasih. Yang pertama figur pimpinan. Oke. Itu harus bisa jadi contoh. Bagaimana melaksanakan tugas dengan baik, bagaimana di dalam mengevaluasi tugas-tugasnya, dan apapun yang diprogramkan di madrasah harus kita sama-sama cermati. Terutama pimpinan harus jadi contoh. Insya Allah kalau pimpinan yang bisa jadi contoh, lainnya ikut mengikuti, paling tidak begitu. Betul. Karena itu kita terus-menerus dari teman-teman kita upayakan dari tiap tahun kita ada semacam review update ilmu. Dalam hal ini bisa melalui seminar, bisa melalui workshop dan lain sebagainya. Itu kita upayakan tiap tahun paling tidak minimal 2 kali. Kalau bisa lebih cepat, apalagi sekarang luar biasa melalui Pintar Kemenak sudah banyak sekali teman-teman mengikuti dari situ, sehingga di madrasah alhamdulillah kita timbang nambahin yang belum aja. Dan alhamdulillah MTSN 2 ini salah satu madrasah di Kabupaten Kediri ditunjuk sebagai pelaksana kurikulum merdeka pertama di Kabupaten Kediri dengan yang lainnya. Jadi salah satu itu. Karena itu kita selama 6 bulan kemarin juga ada bimbingan langsung dari Balai Diklat. Jadi tim dari sana selama 6 bulan di sini dan memberikan arahan bagaimana kurikulum merdeka ini bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah ini bagian ranah itu, maka seluruhnya kita evaluasi terus kegiatan apa saja yang kita programkan, yang kita laksanakan harus kita evaluasi. Dengan evaluasi kita akan mengetahui kekurangan dan kelemahannya. Betul. Dari itu kita mau bismillah melangkahkan lebih baik lagi. Itu dari semua program yang dilaksanakan di MTS 2. Dan itu luar biasa sekali. Dan bisa membuat ada geliat-geliat baru dari MTSN 2 Kediri. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami, saat lagi kita akan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya DRS Haji Jamaluddin MPDI, Kepala MTSN 2 Kediri, mengucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan begitu kepada tim liputan TV Mimbar pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur di Madrasah Berkarisma. Dengan kehadiran tim TV Mimbar diharapkan ekspos madrasah, profil madrasah, informasi terkait kemadrasahan, khususnya Madrasah Saniyah Negeri 2 Kediri, masyarakat semakin mempunyai informasi yang bagus, informasi yang benar terkait prestasi-prestasi dan inovasi yang ada pada Madrasah Saniyah Negeri 2 Kediri. Ke depan saya berharap dengan kehadiran TV Mimbar semakin hari semakin jaya, dan semakin hari kiprahnya diakui oleh masyarakat dan menjadi idaman masyarakat dimanapun TV Mimbar berada. Karena itu saya ucapkan selamat datang sekali lagi di Madrasah Saniyah Negeri 2 Kediri, Madrasah Berkarisma, berkarakter adiwiyata, sehat, SKS, dan mahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, saya masih bersama dengan Kepala Sekolah kita yang luar biasa, Bapak Dr. Andes Haji Jamiluddin MPD. Baik Bapak, ini kan sudah banyak juga ketika proses Bapak menjadi Kepala Camat di masing-masing madrasah dan lebih dari 4. Kita lihat begitu. Nah, ini kira-kira kiat menjadi Kepala Madrasah yang sukses seperti apa? Terima kasih.
Tentunya dalam kita lakukan suatu pekerjaan apapun, tadi sudah saya sampaikan, pertama apapun yang akan kita lakukan harus kita bismillah atau basmalah. Dengan membaca asma Allah, apapun yang akan kita kerjakan, insya Allah akan jadi bagus. Setelah itu apa yang kita lakukan? Kita pahami dulu di mana kita bertugas. Dengan kita mengetahui situasi kondisi di madrasah manapun yang kita bertugas, kita mengetahui kondisinya masing, baik gurunya, muridnya, wali muridnya, lingkungannya, dan madrasahnya, insya Allah kita akan mudah menentukan kebijakan apa yang harus kita lakukan. Itu. Selanjutnya apa? Kita program kerja madrasah. Kita bahas sama-sama, kita ajak ngomong sama-sama, semua yang terkait dengan madrasah itu. Misalnya di MTSN 2 Kediri, kita juga akan rapat kerja, Pak. Kita sebelum ajaran baru kita ada rapat kerja, dan tempat kita adalah berganti-ganti, bisa di madrasah, bisa di luar madrasah, biar kita agak pros begitu. Nah, alhamdulillah, kami bersama teman-teman luar biasa, Pak. Ini harus terus, iya, selama saya di sini akan ada rapat kerja terus di, mungkin berganti di mana tempatnya. Ini kita bicarakan semua program kerja selama 1 tahun, apa yang bisa kita laksanakan. Seluruh waka, kemudian komite, kemudian dari perwakilan guru, perwakilan dari para murid kita ajak. Alhamdulillah program itu direncanakan. Kemudian, loh, sumber dananya dari mana kita bicara? Nah, mungkin bisa dari dana bos, bisa dari dari masyarakat dan lain sebagainya. Ini kita bisa pacu itu. Makanya di komite kita itu dari unsur mana-mana. Ada dari unsur pengusaha, dari unsur tokoh masyarakat, ada unsur dari wali murid dan sebagainya. Sehingga kita membicarakan program-program madrasah itu tidak terlalu kesulitan. Karena kita rencanakan bersama, kita laksanakan bersama. Nah, sumber dananya bagaimana kita cari bersama-sama. Yang penting iya, banyak bantuan. Yang penting halal. Gitu. Dan itu alhamdulillah madrasah Santri bisa seperti ini karena dari beliau-beliau itu, bukan karena saya. Dari beliau-beliau yang luar biasa membantu saya dan teman-teman di madrasah ini. Sehingga alhamdulillah madrasah ini luar biasa dari tahun ke tahun. Bukan saya karena di sini ngelem, tapi alhamdulillah dari pengakuan masyarakat itu terbukti, Mbak Ica. Dari tahun ke tahun PPDB kita luar biasa. Bingung saya tuh kakek. Sampai saya tidak berani ke madrasah pada saat PPDB. Karena mencari saya untuk bisa diterima. Tapi kita punya misi baik-baik madrasahnya prestasi semakin hari semakin bagus. Maka dari tetap input, ada saring betul begitu saring, ya, Pak, input harus kita ketat. Bukan berarti kok sulit, enggak. Tapi kemampuan madrasah terbatas, ruang belajarnya terbatas, sehingga kita harus mau tidak mau harus ikapi itu. Ini yang perlu kita sikapi di lapangan, yang kadang-kadang masyarakat tidak mampu kok angel mensekolah di MTS 2. Sebenarnya tidak sulit karena situasi madrasah yang kemampuan terbatas untuk itu. Iya. Dan apalagi ketika menerima siswa itu pasti kan disamakan dengan visi dan misinya. Iya, kemudian menyesuaikan itu. Betul. Kemudian apakah mereka itu siap dengan program-programnya? Kan itu yang jelas komunitas ekosistemnya kan menjadi ada dewan guru, ada siswa, ada wali murid juga ya kan. Dan itu apalagi ada komite. Yang pasti komite itu akan memiliki peran. Nah, ini kita ingin bertanya juga peran komite Bapak di MTSN bagaimana? Terima kasih. Alhamdulillah Mbak Ica, komite di madrasah saya ini lengkap. Nah, ketua komite ini adalah LBH. Jadi termasuk pengacara, sehingga dari sisi regulasi apapun, alhamdulillah selalu kita bekerja. Pak, jangan sampai kita melanggar hukum apapun, kebijakan madrasah apapun sumber dananya. Alhamdulillah saya punya komite sangat luar biasa begitu. Sangat membantu mengamankan semua program madrasah, termasuk bagaimana cari uang yang halal dan enak di lapangan begitu, sehingga makainya tuh nggak ada pikiran. Iya, nggak ada pikiran. Makanya saya nyantai saja, ada apa-apa nyantai saja, karena kita sesuai dengan program kerja dan kita sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat, dan kita dengan jadi FPJ itu ibaratnya dilihat sesuatu itu kita bisa. Dan ini alhamdulillah selama ini kita berjalan dengan baik dan lancar dengan peran komite itu sangat mensupport sekali dengan program-program yang ada di madrasah. Jadi tidak yasmin saja tidak, karena sementara kadang-kadang ada orang mengatakan komite itu madrasah, di komite saya tidak. Itu aktif, Mbak. Ada 10 anggota aktif rapat juga program itu dibahas bareng. Jadi kita tidak mau semena-mena buat. Jadi akhirnya punya job description. Betul. Pengawasan juga begitu. Setiap bulan komite itu lihat bukuannya di bendara. Komitenya ini gimana kurang-kurang pas juga bagaimana pasnya dibaiknya supaya benar. Ini terus-menerus diawas seperti itu. Tidak karena kita semudah itu. Dari pertanggungjawaban juga ya. Betul. Kita sama-sama bertanggung jawab, Pak. Kita bertanggung jawab di dunia juga bertanggung jawab di akhirat. Itu kata kunci yang harus kita sama-sama amankan. Betul. Mencari sesuatu yang maslahah. Betul. Ya. Luar biasa. Baik Bapak, terima kasih atas kebersamaannya di kita edisi Gerbang Madrasah bersama dengan MTSN 2 tentunya masih di Kediri untuk kita semuanya.
Pemirsa dimanapun berada, demikianlah tadi program giat kita di kesempatan edisi hari ini. Semoga ini menjadi satu informasi yang manfaat buat Anda semuanya, dan apa yang menjadi sesuatu yang baik, menjadi uswah, bisalah kita ambil, begitu ya. Dan yang jelas ada jejak-jejak yang mungkin juga bisa kita berikan kepada masyarakat luas sana yang bisa bermanfaat untuk semuanya. Saya Ica Asifah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.